Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman sendiri. Tapi sebelumnya berdasarkan usulan dari teman-teman juga untuk ngebahas emiten yang diakumulasi sama foreign, teman-teman ya. Baik, kita mulai dari komentar dulu ya. Dari Bro siapa ini? Randy Boon 2592 ya, BBTN kan ya. Saya catat BBTN-nya dulu ya. Mana ini tulisannya, teman-teman? BBTN kita catat dulu. Terus dari Bro Ryugas Yazani ya. TOS katanya. TOS. TOS sudah belum ya? Belum ya? Belum masuk lagi ya. Kalau TOS sebenarnya sering dibahas ya. Ikan mungkin lagi nanti GRPH. Mungkin lanjut nanti GRPH. Oh gitu ya. GRPH-nya udah masuk notis ya. Tinggal dibaca dulu. Tinggal dibahas aja. NSSS ya. Untuk teman kita Kija, teman-teman ya. Kija itu udah dibahas ya. Kija itu udah dibahas tadi, teman-teman ya. Tadi siang cuman secara teknikal, teman-teman ya. Ada teman kita yang nanyain Kija kalau saya Kija ya. Kija itu udah dibahas, teman-teman ya. Nah, bahas saham Kija, nah, Kija itu udah dibahas tadi pagi, tadi siang ya, tadi siang. Saya pikir itu masih ada momentumnya, teman-teman ya, Kija. Di mana ya Kija ya? Di sini nih, di tanggal 3 tadi, di bagian keempat, teman-teman ya, di tanggal 3 bagian keempat. Ya, itu tadi siang ya, kita dibahas tadi siang. Jadi silahkan dilihat dulu teman-teman untuk Kija ya. Udah ya. Oke, teman-teman, informasi Kija sudah ya. Tinggal dilihat dulu nanti yang siang dulu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut aja ya. Kita bahas dulu emiten yang diakumulasi sama foreign ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya teman-teman kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar yang sangat luar biasa ya. Dan pada teman-teman, video-video saya bagikan tidak ada manfaatnya. Karena semua emiten yang saya bahas itu adalah milik teman-teman sendiri ya, bukan milik saya gitu kan. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan doa juga terima kasih, saya pun bersyukur. Didoain sama teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya pun berdoa semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan super tank juga terima kasih ya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 70 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Baik, kita mulai dari Pegas dulu teman-teman ya. Ada Pegas ya. Nah, Pegas kan di sini Pegas teman-teman ya. Kalau BMRI kan udah. Pokoknya kalau 4 bank masuk ke sini berarti nggak saya bahas teman-teman ya. Soalnya bank itu sudah ada bagiannya. Baik, kita Pegas hari ini akumulasi polen luar biasa ya. Net buy 81,2 miliar ya. Ini lebih tinggi daripada waktu bulan Mei tanggal 28 ya. Jadi hampir sama ya, hampir sama lah teman-teman ya. 81,2 miliar. Nah, ini sudah break juga teman-teman, kenaikan saya sudah dicapai dengan baik di sini ya. Saya tulis dulu ya biar bukan tulis, saya masukin dulu pencapaiannya. Karena saya mau hapus dulu ya. Nah, ini tanda penurunan masih tetap di situ. Ini juga ada gap kecil teman-teman ya. Mungkin ini ada area penurunannya. Kalau turun ke sini pun nggak jadi masalah ya. Tapi teman-teman kalau dia turun teman-teman ya, yang paling aman di mana di sini nih? Di angka 1735 ya. Di sini kan ada resist nih. Ya, biasanya resist suka dijadikan sebagai tumpuan juga gitu ya, sebagai support juga. Jadi support yang paling kuat kalau turun di sini. 1730 itu paling aman. Jadi kalau dia koreksi ke 1770 itu masih paling aman. Ya mentok mungkin di MA20 lah teman-teman, aman banget. Tapi kalau sudah level sini ya hati-hatilah. Kalau sudah mulai jebol 1600 kan hati-hati teman-teman ya. Nanti targetnya ada di angka 1885 ya. Ini ada gap yang sangat lebar. Sekarang sudah mulai mungkin seperempatnya sudah mulai dilalui ya, tinggal dikit lagi. Posisi Bandar Lokal pun keren banget ya. Dia ngambil dari bulan Juli ya tanggal 30. Bandar Lokal ngambil sejak bulan Juli juga tanggal 29 ya, sebelum sehari sebelumnya ya. Saya pikir sini untuk ke 1886 sangat mudah sekali lah teman-teman ya. Bagi seorang pegas teman-teman ya. Kita lihat dulu pegas posisi di mana. Posisi murah kalau saya tempat pegas itu ya. Murahnya dari mana nih? Dari tengah ke bawah itu kan murah. Tapi dia cenderung selama beberapa tahun ini, tahun 2021 ya. Nah, sebenarnya ini sudah di harga standarnya, teman-teman ya.
Nah, 10 tahunan nih. Nah, di harga standar itu sekarang ya. Dia sudah mulai apa namanya, di harga standar yang sekarang ini. 1.700-an harga standarnya. Jadi kalau dikasih ke level 1.880 itu bonus teman-teman ya. Nanti kalau jebol 1.800 saya punya target di angka 1990 ya. Ini targetnya. Yang saya tulis tahun 2025 bulan Januari tanggal 23. Ya teman-teman, untuk pegas itu ya. Jadi targetnya sangat jelas sekali gap ya. Nanti ke depannya kalau teman-teman nemu gap seperti ini silahkan teman-teman menjadikan sebagai target. Cara ngambilnya seperti biasa MA10 di bawah candle dan menuju ke atas. Apalagi kalau MA200 berada di bawah candle, di bawah MA10, di bawah MA20, cenderung dia akan uptrend ya. Nikmatin perjalanannya. Karena seperti teman-teman ketahui ya, naik 2 candle kadang-kadang turun 5 candle kecil yaitu menjadi teman juga psikologis teman juga terganggu. Ini lagi main psikologis aja teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak ada kejadian lagi seperti demo-demo yang kemarin menjadikan kita was-was juga ya, sebagai retail juga was-was juga teman. Tapi kalau yang berfundamental baik cenderung is okay teman-teman ya. Oke, Pegas lanjut ya. Udah mulai bagus teman-teman ya. Apalagi yang mungutnya juga keren ya. Ada ZP sama si CC. Kita kan bahas untuk korennya aja ya. Ada HRTA teman-teman ya. Ada yang main Pegas nggak teman-teman di sini? Teman kita ada yang nanyain Pegas nggak? Pegas, coba cek dulu ya Pegas ya. Nggak ada. HRTA ada yang nanyain? HRTA nggak ada ya. Tapi ini punya teman kita juga. HRTA udah break teman-teman ya. Oh, sudah mulai tinggi nih harganya teman-teman. Tercapai ya. Jadi terlepas dari berita apapun teman-teman ya, terlihat jelas di lukisan market makernya bahwa MACD ini lagi diakumulasi dan di maaf harganya. Bukan hanya akumulasi tapi lagi di maaf harganya. Ada area penurunan di level 725 yaitu adalah area gapnya. Ada dua teman-teman ya, di angka 698 juga area gapnya, area penurunannya. Kalau dia turun kalau level sini juga masih aman ya. Amannya dia itu di area 820 kalau dia koreksi ya. Lebih daripada itu maksimal harus disisain dikit aja di angka 775 biar hijaunya masih ada, berarti harus sisain dikit kan. Nah, itu masih posisi aman juga ya. Tapi kalau sudah dijebolkan hati-hati dia bisa menurun ke bawah kembali ya, bisa untuk menjemput PR-PR-nya yang masa lalunya teman-teman ya. Nanti mudah-mudahan masa depannya yang tergantikan dengan penurunannya. Bukan mudah-mudahan ini penurunan ini nih teman-teman ya. Nanti di masa depan. Dan per hari ini Bana lokal ataupun cenderung akumulasi atau memaaf harga ya. Ada si apa ini ada Kaziat juga teman-teman secara sama si BK. Ini mereka bertiga bergerilya teman-teman ya. 46,3 miliar si polen masuk di sini. Kita cek HRTA. HRTA itu kemarin waktu pembahasan saya sebenarnya kemarin itu tidak mau ngebahas lagi gitu ya. Kenapa? Karena target sudah tercapai kan waktu di sini ya. Saya bilang lanjutin aja untuk lihat aja MA-nya sama MA 200-nya cenderung kalau masih ke atas masih posisi uptrend dan sekarang terus luar biasa ya. Harga di 725 pun dibahas sama dia. Si harta ini milik fundamental teman-teman 5.64 dan dia itu belum pernah menyentuh harga atap. Artinya masih ada kesempatan terus naik teman-teman ya. Tidak terbatas kalau sebelah teman-teman ya. Kalau sudah ada sebelah kiri tidak ada tahanan lagi untuk kenaikannya atau tujuannya teman-teman. Ya tujuannya sudah tidak terbatas lagi. Silahkan aja teman-teman ya. Sampai mana? Sampai betul-betul nanti CMA 10-nya sudah berada di bawah kira dan menuju ke atas dan setiap tanda penurunan sudah mau dilewati teman-teman ya. Itulah tanda-tanda dia akan downtrend. Selama ini kemarin aja ngambil jual, ngambil lagi jual, ngambil. Biasanya supportnya suka kejebol. Mereka kan support nih teman-teman, support gitu ya. Nah, support-support yang seperti ini sudah mulai kejebol, hati-hati aja teman-teman ya. Ada support yang penting, ada yang enggak gitu kan. Kalau support yang penting itu cenderung dia itu semakin menukik ke bawah dan tanpa ada isian lagi. Nah, nanti kalau sudah kadang-kadang tidak berasa gitu teman, tiba-tiba sudah turun aja gitu ya. Nah, teman-teman kalau posisi bagusnya cuman ya kalau koreksi itu akan lebih baik ya. Jangan naik lagi, koreksi aja dulu gitu kan. Biar melihat nanti si Poren sama si Banaloka jualan apa enggak gitu ya. Kalau dia jualan dengan signifikan berarti dia akan turun dulu gitu kan.
Tetapi kalau dia jualan pun ketika dia tidak jebolkan si candle yang tinggi ini teman-teman ya, cenderung dia akan bertahan dan bisa up kembali. Asal jangan dijebol area 720-nya gitu, cenderung masih aman ya. Ya teman-teman, selanjutnya bisa ke level 1000-an ini teman-teman ya. Kalau lihat isiannya seperti ini mah memang dia juga butuh untuk pelemparan gitu kan. Istilahnya ngambil sedikit aja pelemparannya banyak gitu kan. Ini si KJ sama si C sama si BK sebagai broker untuk yang memaaf harganya ya. Hati-hati dengan si BK teman-teman ya. Kalau sudah mulai punya 75.000 lot ya cenderung dia akan jualan dulu teman. Dia bukan seorang investor ya. CC KJ BK itu bukan seorang investor, tapi dia seorang pedagang. Dia pinginnya jualan di harga atas. Oke, Indi ya teman-teman. Indi. Indika Energi teman-teman. Kita cek ini di sini nih. Ini juga sudah break ya teman-teman ya. Tadi saya bahas ya tadi tuh ya. Ini sudah tanda penaikannya sudah dilewati dengan baik nih, 1, 2, teman-teman. Sorry bukan itu. Nah ini nih. 3, 4, 5, teman, bahkan ke targetnya pun sudah dilibas sama dia ya. Ini targetnya tahun 2024 di sini teman-teman nanti. Nah, ini targetnya. Nah, ini tadi sudah tercapai dengan baik tanda kenaikannya. Saya tulis tercapai dulu ya. Ini bagus teman-teman ya, MA 200 sudah mulai dijebol nih ya. Tanda penurunan tidak ada yang dilewatin sama dia, bagus. Nah, ini tanda penurunannya di angka 1330 ya. Bila mana dia koreksi teman-teman ya. Koreksi paling bawah pun ya. Ketika dia masih ditahan di MA 200-nya masih posisi uptrend ya. Kenapa? Karena memang MA 200 yang dicari. Kalau untuk uptrend itu MA 200 yang dicari ya. Jadi kalau dia koreksi cenderung akan bagus ya untuk ada yang ngambil, ada yang keluar, teman-teman ya. Yang penting dia tidak jebol MA 200-nya, itu masih posisi bagus. Apalagi kalau teman-teman lihat nanti dia koreksi atas sambil ke bawahin dikit-dikit, tapi si MA 10 sama MA 2 semakin dia menerobos MA 200-nya, itu cenderung uptrend-nya bagus, teman-teman ya. Kita lihat ini posisi di mana sekarang. Nah, posisinya lagi murah, teman-teman. Artinya murah dari mana nih sini? Dari tengah ke bawah itu murah. Jadi ada potensi kenaikan bisa ke level 1800. 1800 dijebol sudah menanti di angka 2300, teman-teman ya. Ini harga wajarnya minus, berarti di bandar yang ngerjain, teman-teman ya. Kalau saya target kemana? Ke angka 2100 sama di angka 1800, teman-teman. Targetnya untuk si Indi. Dan target yang pertama di sini sudah tercapai sebenarnya, tapi karena belum dilewatin ya biarin aja teman-teman ya. Yang penting yang di sini sudah tercapai tanda-tanda kenaikan yang diperlukannya sudah kecapai teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Indi ya, selagi dia tidak dijebolkan MA 200 dan selagi nanti si MA 10 sama MA 20 lagi menerobos, teman-teman, MA 200 cenderung bahkan bagus teman-teman ya. Ini volumenya bagus, bandar lokalnya juga ngambil, bandar foreign ngambil 39. Lagi-lagi si JP, si CC cuma si BK nggak ada di sini. Mana si BK? Oh, BK di bawah nih ya. Berarti ini ZP, BB sama si CC. Jadi untuk yang ketiga ada si BB teman-teman ya. BB saya suka dengan BB sama dia juga saya suka. ZP, AK, BB, CC suka teman-teman ya. Kecuali si BK. Nggak tahu, saya kurang suka sama si BK teman-teman ya. Nggak suka susah ditebak teman-teman si BK mah, kadang-kadang dia jualan di shadow-nya lah, teman, kadang-kadang diakumulasi banyak malah diturunin, malah dia ngemain di shadow, itulah teman-teman ya. Ini jago teman, jago jualan ya teman. Ingat ya, mereka bukan seorang investor, tapi mereka ada penjual sejati teman-teman ya. Oke teman-teman, ini seperti itu ya, bagus untuk volumenya, bagus untuk bandar lokalnya, bagus untuk bandar foreign-nya. Kalau dia ada penurunan sampai ke level MA 200 pun masih posisi aman. Tunggu sampai betul-betul nanti MA sebelumnya menghadap MA 200, semua cenderung dia akan up ya, bisa melebihi harga 2000-an ya di sini nih, 2300 ataupun ya ke harga standarnya aja dulu deh 1800 teman-teman ya. Oke lanjut, ada ENRG teman-teman. ENRG. ENRG. Wah, semakin mantap teman-teman ya, tapi dia agak ini udah ke break juga teman-teman, udah mulai bagus ya. Dia mulai ke break juga bagus. Kita kita pindahkan ke sini aja biar ketahuan. Tanda penurunan tidak dilewati, dia akan gap dikit. Yang harus dijebol adalah 670. Kita cek energi posisi di mana.
Ya, posisi sudah mahal banget ya di sini nih. Dikit lagi teman-teman ke 658 ya. Di sini nih, dikit lagi teman. Ini 2 kali pakai shadow teman-teman ya. Hati-hati kalau sudah ada 2 kali sampai shadow tidak dijemput juga, cenderung dia akan turun. Kalau ini kan peristiwa, kemarin peristiwa aja kemarin nih. Karena lokal sama sebulan terus akumulasi ya, belum ada penjualan yang signifikan, berarti ada kemungkinan bisa melepas daripada 660 teman-teman ya. Dia akan melampaui harga tertinggi tertinggi waktu tahun 2017 ya. Mungkin bisa ke level 680 atau 694 bahkan ke angka 700 pun bisa teman-teman ya. Kalau posisinya si barang lokal saya masih kurang terus memaaf harga seperti ini. Per hari ini Power net buy ya 38,2 miliar. Nah, di sini pelakunya si BK nih bagus teman-teman sama si AKDCC. Cuma si Jetman-nya nggak ada ya. Jetman di bawah malahan ya. Ini yang memimpin si BK teman-teman ya. Hati-hati ya kalau si BK yang memimpin teman-teman ya. Nah, kalau dia turun teman-teman ya mungkin ke level sinilah ke angka 620 itu masih posisi aman ya. Jangan sampai dia jebol area 580 lagi ya. Karena kan kalau jebol ini tidak ada peristiwa, kalau ini kan ada peristiwa teman-teman. Ada peristiwa yang di up sama market maker kan di sini. Kalau dianggap sama market maker karena semua kan open gap bawah langsung di up kan. Nah, itu ciri khas market maker untuk menggerakkan sebuah pasar teman-teman. Kalau kata dia market maker besarnya bilangnya open gap bawah up. Nah, teman-teman ya terjadilah karena bullish kan. Nah, suatu saat dia akan ke sini lagi, teman. Suatu saat dia akan ke sini lagi. Bisa dalam waktu dekat ataupun agak lama dikit. Tapi yang pasti harga si energi sudah mulai tinggi. Tapi ada tapinya ya. Selagi ada akumulasi keren, teman-teman ikutin aja ya. Cuman yang baru masuk jangan masuk lah udah tinggi teman-teman. Yang udah di bawah mungkin bisa nambah-nambah dikit lah lumayan teman-teman ya. Kalau dia bisa ngebreak teman-teman ke area 660 berarti dia akan melanjutkan ke harga tertinggi yang baru. Saya pikir di angka 700 sangat memungkinkan kalau lihat posisi untuk penguatannya bisa begini. Tapi kalau dia gagal teman-teman ya untuk menembus tanda kenaikan cenderung dia akan turun kembali. Dia bisa dilemparkan bisa ke angka 525 lagi gitu kan. Lanjut ya. Oh ada yang nanyain nggak energi teman-teman? Indi sama energi ada nggak? Nggak ada ya. Udah pada cuan buat teman-teman ya. Sudah pada cuan. Oke, lanjut ya. Energi sudah. Ada AADI, teman-teman ya. AADI baru kemarin sore malu masuk ke Q45 ya. Keren ya. Ada yang nyain AADI sekalian gitu, teman-teman ya. Ada nih dari Bro Eko Hermawan ya. Nyimak ada revenue Adro. Oh ini pernyataan. Revenue Adro memang turun drastis karena melepas AADI. Tahun ini mulai bisnis baru di EBT. Nah, keren teman-teman. Itu informasi dari Bro Eko Hermawan ya. Terima kasih Bro Eko atas informasinya. Sekali lagi terima kasih. Oke, kita bahas untuk ADI ya. Tanda kenaikan saya itu cenderung disentuh sama shadow. Hati-hati teman-teman yang suka bilang ya. Bila tidak ada kemampuan dia menembus dengan body cenderung dia akan turun kembali ya. Ini ada gap teman-teman. Kalau dia turun ke angka 7050 itu masih posisi aman atau dia akan menembus PR-nya ya, PR market maker-nya di angka 6775 teman-teman ya. Jadi PR market maker itu ada dua teman-teman ya. Bila mana tanggal 8 tanggal 9 April tidak ada yang ditembus berarti dia masih mendekat PR ke arah situ. Nanti yang belum menuju ke arah situ atau belum menutup cenderung dia akan ke arah situ kalau ada penurunan. Nah, yang kedua itu sekarang teman-teman kemarin waktu hari tanggal 1 September ya. Ketika ada terjadi perihal sesuatu kan semuanya kan open gap bawah langsung didorong kan. Nah, itu adalah ulah daripada market maker besarnya. Itu menjadi PR juga nanti suatu saat dia akan ke situ. Akan ke sini suatu saat ya, teman. Tandain aja tanggal 1 September ya. Oke, teman-teman ya, hati-hati aja ketika dia tidak ada kemampuan untuk menembus 7175 berarti dia cenderung akan turun. Turunnya bisa ke level 7025. Tetapi ada tapinya ya, teman-teman ya. Bandar Poren manggil masuk ya 29,8 miliar teman-teman ya. Nanti saya punya target di atas teman-teman si Hadi ini nih. Nih, 8.000 aja targetnya teman-teman. Target yang terdekatnya itu di level sini yang terdekatnya nih. Sudah mulai kesentuh ya sini. Sudah mulai kesentuh. Nanti habis itu di atas sedikit ya.
Nah, target utama di sini nih. Nah, AD saya punya target di angka 10.000, teman-teman. Jadi ini kalau seperti ini ya saya pikir sih bisa lah. Tapi yang paling krusial itu nanti di sini, teman-teman. Dia bisa nge-break area tertinggi di sini. Kalau tidak terjadi lagi ya bisa ke bawah lagi ya. Tapi secara EMA masih menuju ke atas, artinya masih ada potensi untuk kenaikannya. Cuman di sini ada ketidakmampuan dia untuk menembus area 7175. Jadi kalau dia diturunin sedikit lagi untuk wajar untuk ngambil ancang-ancang, bisa jadi seperti itu. Lanjut ada Inco, teman-teman. Sekalian deh. Ada yang nanyain Inco? Oke, tidak ada. Berarti langsung bahas. Vale Indonesia. Vale. Oke, posisi dari murah ke bawah, posisi murah teman-teman ya. Ini milik fundamental 21, kita cek Inco, wis keren nih. Dia tanda penurunan kemarin dilewatin, saya pindahkan ke depan ya. Hari ini ngebreak tanda kenaikannya, bagus teman-teman ya. Bagus sih teman-teman ya. Berarti tinggal ke level 4110 ya. Kalau dia cenderung sama shadow seperti biasa dia akan melanjutkan penurunan untuk ambil tenaga lagi. Tetapi kalau sudah mulai dijebol teman-teman dah, jadi jebol dikit aja teman, cenderung kan sudah mulai bata nih tanda kenaikannya udah semua saya hapus. Saya pikir ke 2000 ke 4580 bagus teman-teman. Ini target tahun 2024 bulan 10 tanggal 9 target kedua. Baik target pertama sudah dilaluin. Sekarang bagian target kedua angka 4600-an ya di sini. Nah, ini ke 5000 berarti area sini nih. 4600 area sini lah. Di ngebreak area yang ada di sini teman-teman ya. Harga tertinggi sebelum yang di situ ya. Ya teman-teman, untuk Inco bagus ya, pungutan bandar forennya bagus, lokalnya pun bagus. Dan per hari ini si foren ngambil 21,5 miliar. Kalau teman perhatikan si bandar foren itu terus ngambil ya. Terus MA 200 pun berada posisinya di bawah candle, di bawah MA. Jadi untuk di uptrend kan bisa. Apalagi kalau sudah mulai ngebreak area ke targetnya ya 4600. Nah, ini si MA 200 bisa menghadap ke atas teman-teman ya. Itu kecenderungan seperti itu. Oke. Untuk si Inco ya sudah ngebreak juga area terdekatnya tapi belum bisa menembus area kenaikan yang seharusnya di angka 4110 ya. Kalau sudah mulai ke situ baru keren, dia akan bisa menembus ke angka 4600 teman-teman ya. Oke, pungutannya bagus, TA pun mendukung, harga pun masih di bawah harga tengah ke bawah. Tetapi nanti target tertinggi di harga tengah dulu ya, 5 ribuan aja dulu ya. Jangan terlalu tinggi ya. Soalnya sudah di angka 2100 sama 5500 ya. Nah, kalau dia tidak 2100-nya dilewatin berarti peak dia akan melanjutkan ke angka 5500, teman-teman. Nah, beres ya untuk emiten yang diakumulasi asing ya, tidak tidak banyak-banyak ya, cuma segitu aja. Kita akan masuk ke pembahasan emiten punya teman-teman ya. Baik, yang pertama ada TOOL ya. Ini dari Bro Channel Martabak, kita bacain dulu komentarnya ya. Selamat sore, hadir dan menyimak. Terima kasih. Hari ini saya sangat senang dengan saham BEL karena terlalu sibuk. Saya sangat senang dengan karena terlalu sibuk, gak fokus, nawarnya terlalu murah katanya. Nanti dibeli di 60 dan 65 dapat angin segar doang. Salam sehat selalu, amin. Tolong bahas saham TOL besok bisa scalping atau shadow dan menitanya karena telah kasih sebelumnya sudahnya, amin. Makasih ya Bro ya atas komentarnya dan terima kasih atas pernyataannya dan sekali lagi terima kasih atas kopi manisnya teman-teman ya. Kopi manisnya suka saya terima. Mohon digantikan ya kopi manisnya dengan 10 kali lipat. Baik, kita bahas tol ya. Nah, tol ini teman-teman adalah satu emiten yang belum kembali ke listingnya. Artinya masih ada kesempatan ke harga tingginya. Saya masukin ini ke emiten penelitian emiten yang dari tahun 2024 ke bawah. Ini di sini teman. Nanti punya harga di harga ini 170-an ya. Jadi setelah itu saya punya target ke area situ teman-teman ya. Ini posisi tol nih bagus teman-teman ya. Bagusnya kenapa? MA10, MA2 lagi menuju ke atas. Secara TA dulu ya. Shadownya ini manfaatin nanti shadownya teman-teman. Manfaatin nanti shadownya. Saya bikin tanda penurunan dulu ya. Ini kemarin dia ikutan nih teman-teman ya. 58 adalah tanda penurunannya. Kenal bullish, dia sudah menutup gapnya. Nah, sekarang dia punya tanda penurunan di sini teman-teman. Nah, ini tanda penurunan ini. Nah, jadi kalau dia turun ke level 62 itu masih aman ya. 663 ya masih aman teman-teman ya.
Kenapa masih aman? Masih ditahan di MA 10-nya ya. Nah, untuk isian. Perhatikan isiannya teman-teman ya. Bandar lokal itu sebenarnya masih ada. Sejak dia ngambil di area tanggal 21 sama di area 22 yang memaaf harga ya. Terus dia jualan, ngambil lagi sedikit di area atas, jual lagi. Terus dia agak ngambil dikit tapi sampai diturunin. Nah, dia ngejagain di sini ya. Tapi sampai jualan gitu. Sebenarnya si bandar lokal itu paling barangnya tinggal setengah lagi teman-teman ya. Nah, kalau kita cek untuk foreign hari ini ada pengeluaran uang dari si AK ya. Kita domestik kita cek nih siapa yang isi teman-teman ya. Untuk tanggal 3-nya ada si MG kalau kata teman kita apa Mister Guyur gitu ya. Ada si DR, ada si IP teman-teman ya. Ada si IP cuma sedikit-sedikit si IP juga sedikit ya. Hajat juga sedikit tidak terlalu banyak teman-teman. Tapi si IP sama si MG nih yang patut diperhatikan sama si DR. Wah, sudah sedikit banget 4.000 ya. Kita akan lihat untuk 1 menitan. Posisi 1 menitan. Ya, ini dia tidak meninggalkan gap, teman-teman, hanya tinggal meninggalkan gap penurunan di sini ya. 63 teman penurunan ternyata di 63 ya. Yang meninggalkan gap 63 posisi MA 220 sama 10 ya. Jadi kalau dia turun ke bawah just gitu kan, pinginnya seperti itu ya. Pinginnya teman-teman ya. Tanggal 15-nya menitan 15 ya. Posisi masih uptrend, masih ditahan MA 20-nya, artinya lagi koreksi, teman-teman ya. Terus 1 jamannya kita cek, ya masih posisi di atas MA 10. Artinya masih ada peluang, teman-teman ya. Ini MA 200, MA 20 lagi menuju ke atas itu ya. Kalau yang cenderung swing masih bisa ditahan, teman-teman ini. Kalau yang suka 1 jaman gitu ya. Cuman yang untuk 15 menitan ya teman-teman juga harap tunggu dulu ya. Kalau untuk 15 menitan tunggu dulu sampai masuk dulu ke MA 10-nya nih. Masuk dulu mungkin teman-teman bisa ngambil di situ di candle yang ke berikutnya gitu ya. Ini bagus candlenya teman-teman. Cuma yang 1 menitan tunggu dulu sampai dia betul-betul masuk lagi ke MA 10-nya teman-teman ya. Biarkan yang nerobos dulu MA 200-nya nih. Nanti pas nerobos sekali candle, tunggu candle berikutnya. Ya biar terkonfirmasi bahwa si MA 10-nya sudah mulai menghadap ke atas. Tapi kalau emang dia cenderung diturunin, teman jangan coba-coba ngambil dulu ya. Tunggu sampai ke 63 mungkin teman-teman ya. Situ mungkin teman-teman bisa ngambil di area situ ya. Nah, begitu teman-teman ya. Kalau dari posisi MA ini untuk swing masih posisi uptrend. Kenapa posisi uptrend? MA 10 menghadap ke atas, MA 20 menghadap ke atas. Terus MA 200 di bawahnya, teman-teman ya. Apalagi saya punya target di level harga atas ini nih. Kenapa saya bikin ke sini? Karena ini emiten yang didowntrendkan. Setiap emiten yang didowntrendkan ya, selagi tidak bermasalah emitennya, modal asli kan yang bermasalah bukan market makernya. Itu yang bermasalah adalah emitennya. Kalau si TOL ini secara laporan keuangannya ada, tidak istilahnya tidak ada masalah soal tokohannya gitu kan. LK juga sering keluar. Cenderung aman-aman aja teman-teman ya. Bahkan si market maker pun ini bagusnya itu dia terus ngejaga ini 515253. 515253 teman-teman ya. Ya teman-teman seperti itu ya, nanti manfaatin aja shadownya karena si bandar lokal pun belum keluar. Artinya masih ada di dalam, dia masih bisa melakukan aksi juga untuk jual belinya teman-teman ya. Tapi secara TA masih posisi uptrend. Foreign bagaimana foreign ya? Foreign ngambil di sini nih. Lumayan berapa sih ngambil sih foreign 3 juta doang, kecil amat sih foreign ngambil 3 juta. Dari tanggal berapa nih? 26 Agustus ya. Kita cek. Oh, masih ada 400 slot lagi si AK teman-teman nih. Kenapa sih AK nggak jual sekalian gitu ya? Ngambil 2100, jual 1700. Bisa barang si AG doang yang nyisain barang. Tidak dijual 153 lot doang, kecil amat ya. Oke teman-teman untuk tol seperti itu ya. Jadi masih ada potensi kenaikan ya. Kalau dia terjadi penurunan sedikit, kalau level 63 masih aman. Bahkan kalau level 58 pun masih aman ya. Target saya punya harga di harga atap ya. Tapi ingat teman, kalau perjalanan ke sana kan tidak mudah teman-teman ya. Cenderung naik seperti ini, turunin lagi. Yang penting sebenarnya kalau candle yang hijau ini nih cenderung bertahan dan dimainkan di area sini teman-teman nih. Tidak sampai jebol ke angka 53 lagi gitu ya. Ini sebenarnya masih posisi aman untuk bisa di uptrend kan ya. Yang penting besok bisa ngebreak 67 dengan diam dengan body dikit aja 68 aja.
cenderung dia akan uptrend bisa menuju ke 78. Apakah bisa ke sini? Nah, kemana aja bisa teman-teman di sini ya. Mas sekarang nggak bisa gitu kan. Apalagi si bandar lokal kan masih ada teman bandar foreign pun cuma kalau bandar foreign sedikit lah teman-teman ya. Sebenarnya kalau besok ada tambahan gitu bandar foreign sih akan masuk lagi dengan porsi yang besar ya cenderung dia akan up teman-teman ya. Nah, sebenarnya teman-teman untuk TOL ya. Lanjut ada NASA teman-teman ya. NASA dari Bro Yondigo 3231 ya. NASA, bahas NASA. Oke, kita cek. Kita cek NASA. NASA posisi murah banget ya, murah banget. 33 perak, 94 milik bandar, teman-teman. Ini FCA bukan sih, teman-teman? FCA ya? Coba cek di sini NASA. Kita cek NASA. Notasi khusus, teman-teman ya. Ada X ya. Oh, FCA kelas 1 doang kali ya, teman-teman. Ini FCA kelas 1 ya. Cek dong, harus dicek dong. Kalau tidak dicek, cenderung ya tidak tahu apa-apa, teman-teman. Maka kita cek ya. Nah, nanti teman-teman juga kalau ngecek dari sini aja ya. Nah, teman-teman suka ada yang nanyain bagaimana cara melihat saham-saham yang kena FCA gitu ya. Dari sini aja, teman-teman ya. Nah, tinggal tadi teman-teman masukin kategorinya apa, kategori nomor 1 contohnya. Nah, tinggal di sini aja kalau kategori nomor tinggal cari aja, teman-teman ya. Kategori nomor 1 nanti di sini. Ya. Oke, NASA terdeteksi kategori nomor 1, artinya FCA kelas 1 ya. Kalau FCA kelas 1 targetnya cuma 50-51. Nanti FCA kelas 1 ya. Nanti ya tunggu 3 bulan. Ini kalau saya itu kalau saham-saham FCA teman-teman ya. Saya kebebasan daripada FCA-nya itu yang saya inginkan ya. Kenapa? Karena saham yang kena FCA itu cenderung emang agak sulit dijual sama agak sulit dibeli juga gitu kan. Makanya target saya itu bukan harga tingginya, tapi kebebasan daripada FCA-nya. Itu yang suka saya kejar teman-teman ya untuk menginformasikan kepada teman-teman. Mungkin cuma dalamannya. Ingat ya, saham FCA itu yang menguasai bandar lokal ya, ataupun bandar foreign biasanya dia hanya seorang yang iseng-iseng aja kali teman-teman, tapi bukan foreign sesungguhnya gitu. Bisa jadi foreign KW aja yang masuk ke sini itu ya. Kalau saya lihat teman-teman ya dari pungutannya bandar lokal kemarin mungut ya tanggal 28 Agustus teman-teman ya. Nah, habis itu dia ada di atas kan, terus dia ada pada penjualan. Terakhir dia ngejual nggak kemana-mana di sini kan, tidak kemana-mana tapi jualan. Bandar foreign berhasil jualan, tapi foreign ini aja teman, foreign iseng aja ini namanya. Kalau teman-teman lihat dari pungutannya, bandar lokal yang nguasain pernah jualan sekali, dia mungut lagi, terus dia jual lagi. Wajar kalau mereka jual harga tinggi wajar. Karena mereka yang memaaf harga teman dari sini nih, dari level 17 ke level 35 teman. Itulah perjalanannya. Jadi kalau si bandar lokal jualan ya wajar lah. Nanti apalagi kalau ini tidak diturunkan, cenderung dia akan beli lagi di harga sini, teman-teman ya. Di level antara 30 sampai di angka 35. Ini MA10, MA20 lagi menuju ke atas, cuman lagi ada koreksi atas sedikit ya. MA200 pun demikian. Secara ATA posisi uptrend, cuma secara pungutan bandar lokal masih ada dan wajar dia jualan. Sama benar foreign pun masih ada sebenarnya, cuma jangan mengharapkan foreign, biarin aja foreign teman-teman ya. Nah, ini targetnya ke angka 50 aja ya, jangan jauh-jauh dulu. Karena itu adalah target yang saya inginkan ya. Setiap emiten yang akan FCA. Kenapa? Kalau sudah situ sudah mulai ada hawa-hawa untuk kebebasan secara harga FCA teman-teman ya. Di targetnya 50 dulu teman-teman. 50-51 selama 3 bulan dia bebas daripada FCA. Oke teman-teman, untuk NASA seperti itu ya. Lanjut ada PBRX ya, PBRX. Pan Brother ya. Dari Bro Janui. Janui Ehezkiel 6023 ya. PBRX dari segi pundak oke juga gak ya katanya. Bahas PBRX. Oke, kita cek ya.
PBRX Pound Brother ya. Ya, posisi 19 perak FCA teman-teman ya. FCA kelas 1 broker foreign yuk ambil dari tanggal 16. Oke. Nah, ini sama teman, targetnya cuma di angka 50 dulu ya, FCA kelas 1 ya. Nah, ini porennya cenderung kemana? Ada si poren, tumben-tumbennya ada si poren teman-teman sini nih. Ya si PBRX ini. Tapi kemarin waktu tanggal berapa nih? 20 Agustus ya. Dia nah, 20 Agustus dia sudah mulai jualan sampai detik terakhir tanggal 3 September dia jualan teman-teman ya. Nah, Banaloka pun jualan. Kalau perhatikan teman-teman ya, Banaloka yang memaaf harga di sini nih ngambil ya. Sudah penjualan, ngambil lagi tuh penjual. Artinya ini ada emiten, sorry. Ini ada broker yang ngambil selain daripada bandar lokal teman-teman ya. Kita cek deh di sini siapa bandar lokal yang ngambilnya. Ada BR, oh bagus teman-teman nih. Oh, tanggal 26 Agustus ini. Kita cek tanggal 3 dulu deh. Ada XGR teman-teman ya. Ada AZ, ada CP, ada JP. Jadi ini broker yang disinyalir teman-teman. Ini bukan broker suka pasangan retail ya. ZP, GR itu biasa AZ ya. Biasanya itu BR juga bukan dari ada retail teman-teman sedikit ya. Ini cenderung yang isi di sini ada market maker gitu ya. Dan mungkin ada teman kita ada CXL lah teman saya. Ada CYP juga ada teman. Yang paling banyak per hari ini itu si GR teman-teman ngambil 103 juta lot. 103 ribu lot ya. Di angka 36 perak. Pasti up atas tum gitu ya. Posisi up. Targetnya 50-51 selama 3 bulan untuk lepas daripada FCA-nya ya. Tapi kalau dari istilahnya FCA cuma kelas 1 doang aman teman-teman. Kita cek untuk PBRX untuk keuangannya. Simpel aja dan singkat aja teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah ketahui oh emiten ini statistiknya aja gitu, dilihat aja. Untung, revenue udah teman-teman ya. Nah, sekarang mengalami penurunan ya untuk ruginya. Dari rugi 7 triliun ya ke angka 290 juta aja. Nah, kita cek nih revenue-nya. Oh bagus ya. Revenue-nya meningkat dari tahun kemarin ya. Dari 1,08 ke 112 ya. Artinya ada peningkatan sekitar 100 miliaran ya. Jadi wajar lah teman-teman ya. Kalau di sini sudah mulai berkurang. Sudah mulai bagus nih ya. Secara LK sudah mulai bagus ya. EPS-nya sekarang ada ya 62 perak nih teman-teman. Lumayan ya 62 perak. Kalau kita kalikan berapa sih harga wajarnya? 62 62.07 ya. Dikali dengan PR rata-ratanya ada nggak? PBRX 1472. Wih 913 teman, keren juga nih. Ini harga wajarnya segitu teman-teman. Sekarang lagi keren banget harga wajarnya teman-teman. Harga bandar kali ini mah. Ya. Ini harga wajar ya. Kuartal 2 ya. 913. Kalau benar sampai sini bisa nih teman-teman. Apakah pernah ke sini teman-teman ya? Kalau kita lihat nih. 500 teman-teman ini. Bandar teman-teman. Targetnya saya ke angka 50 kok. Jangan nggak jauh-jauh teman-teman ya. Kita lihat hutangnya dulu. Dari 0,2 cenderung masih aman ya hutangnya. Pro-nya keren nih. Keren banget pro-nya. 55 teman-teman ya. 55 keren teman-teman. Artinya dia bisa mengurangi net income-nya yang dari rugi 7 triliun ke angka 219 juta mah ya. Keren lah teman-teman ya. Terus hutang juga sedikit gitu teman-teman ya. Ini harga bukunya berapa? 111.30 ya. 30 dikalikan dengan PBB rata-ratanya 0,16. Nah, yang inilah teman-teman ya. Nah, kalau 17 perak saya percaya teman. Berarti milik Banar ini.
17 perak saya percaya gitu. Kalau sampai 900 harga tertingginya 500 ya bisa jadi seperti itu sih teman-teman ya. Cuman ya kita tidak berharap ke arah situ dulu. Kita berharapnya dia bebas daripada FC aja sudah berbagus teman-teman ya. Ya teman-teman, si BBR ini jadi ada pembuangan seorang bandar lokal, tetapi bandar porenya cenderung keluar juga. Kalau kita gabungin 3 hari ini, si GR yang nguasain, ada Yayat, ada Ajit. Ini broker bagus semua yang nguasain. Ya, mudah-mudahan cepat ya bebas daripada harga FCA-nya ya, ke angka 50-51 targetnya. Ada Arka teman-teman ya. Arka dari sini. Dari brokoli kuli lebah ganteng. Terima kasih yang sudah bahas Kijat. Mohon bahas saham yang baru bangkit dari kedalaman yellow sama Arka. Saya yellownya saya simpan dulu ya. Yellownya saya simpan dulu. Akan kita bahas Arka ya. Dari waktunya istirahat ya. Tengku sudah seri setiap waktu panjang wasal amin. Arka emiten yang longsorkan. Kita cek nanti ya Arka ya. Waktu istirahat Arka baik. Ini mohon maaf ya teman-teman ya kalau terlambat gitu teman-teman ya. Mohon maaf gitu ya. Arka apakah emiten yang dilongsorkan? Kita cek teman-teman ya. Mudah-mudahan yang dilongsorkan. Jadi saya punya, oh bukan dilongsorkan kalau ini teman-teman ya. Ini bukan emiten yang dilongsorkan, tapi emiten yang di-up duluan dikembalikan ke mekanisme pasar. Ya. Kalau emiten yang dilongsorkan itu adalah emiten yang dari awal sini, kayak tol tuh tadi ya. Tol itu seperti ini tol nih. Ini emiten yang dilongsorkan ya. Nah, ini bukan dilongsorkan ya. Artinya ini dikembalikan ke marketnya. Nah, ini dilongsorkan. Jadi dari awal langsung dilongsorkan. Kalau Arka tidak dilongsorkan. Kalau Arka tidak dilongsorkan. Oke, Arka adalah emiten fundamental ya 12,29, emiten yang sudah up langsung diterjunin bebas ya. Sekarang harga 36. Kita cek. Ini FCA kelas 1 teman-teman ya. Ini harga wajarnya dulu di tengah 31 perak ya. Nah, kita lihat teman-teman ya, sekarang udah angka 36. Ini targetnya 50. Bandar lokal cenderung akumulasi walaupun ada penjualan wajar. Mereka jualan itu wajar, dia harus punya duit juga untuk memaaf harga. Makanya dia jual harga lumayan tingginya. Kalau udah dibandingkan dari harga 13 ya sekarang 36. Lumayan teman-teman ya. Dan posisi EMA masih menuju ke atas. Kemarin juga dia terafiliasi sama market maker besarnya teman-teman ya. Cenderung dia bagus ini ya. Ketika market besar ada penurunan sama untuk di up kembali dia juga ngikutin teman-teman ya. Secara MA 10, MA 20, MA 200 lagi menuju ke atas. Artinya posisi uptrend. Dia bisa melewati area 38 ya. Nanti targetnya 350, 51 aja. Isian bandar lokal masih ada di dalam, kalau foreign biarin aja. Kalau mereka jualan wajar ya, tapi secara time masih posisi uptrend. Oke teman-teman, Arka targetnya 50, 52 aja ya. Sementara itu ya, biarkan dia antara 51 ke atas. Saya pingin dia lepas daripada dengan lepas daripada FCR sudah luar biasa teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang punya di bawah ya sangat luar biasa sekali. Saya salut kepada teman-teman yang mempertahankan dari FCA ya. Kenapa? Berarti teman-teman sebarnya luar biasa. Kalau sudah ada kesabaran teman-teman ya, cenderung akan menuaikan hasil. Selama teman-teman ya LK-nya masih keluar, tokohnya tidak bermasalah, hutangnya tidak di PKPU-kan, equity-nya masih positif. Masih aman, walaupun laporannya negatif. Secara net income tidak ada, yang penting dilaporkan aja dulu keuangannya, teman-teman. Yang penting itu ya. Oke, Arka ya masih potensi kenaikan berdasarkan TA walaupun ada pembuangan yang sedikit aja. Jadi kecenderungan untuk di up-nya bisa dan targetnya angka 51 aja ke atas ya. Biar lepas daripada FC. Jadi targetnya itu lepas daripada FC. Lanjut habis Arka ada mana teman-teman? Arka ada cek. Cek katanya. Cek cek cek. Cek itu kemarin sore ya? Emiten kemarin sore kan? Nah, ini teman ya, ini emiten yang dilongsorkan teman-teman ya. Ini emiten yang dilongsorkan dia ngikutin market maker besarnya. Ini bagus teman-teman nih, si Arka ini.
Targetnya sih ini teman-teman, 3230 nih. Nah, ini tanda kenaikan saya bikin di sini ya. 212 tanda kenaikannya. Ini ada tanda kenaikan satu nih di sini. 208 ya. Sebenarnya adalah emiten yang ngikutin apa namanya? Oh, sih ada gap kecil teman-teman ya. Nah, 202 202 ya. Kita kasih tanda penurunan di sini kan ada seekor hijau teman-teman ya. Diganti warna orange. Nah, apabila dia teman-teman ya bisa melewati tanda kenaikannya, gapnya kecil nih teman-teman ya. Ya sudah mulai nempel ya. 2 kali dijebol tapi tidak mau dengan shadow. Hati-hati kalau tidak mau berarti dia akan melanjutkan ke penurunan kemana, ke sini aja, jangan jauh-jauh. 194. 194 jebol, hati-hati. Ya, sudah menunggu di level 184. Nah, tapi di sini punya gap yang paling bawah di sini teman-teman, yang angka 172. Targetnya adalah 232 dulu teman-teman ya. Nah, ini emiten yang dilongsorkan teman-teman ya. Kalau emiten yang dilongsorkan cenderung dia akan menemui harga listingnya ya. Tuh kan ya diap dulu. Oh, diap duluan teman-teman ya. Diap duluan tapi dia punya tanda kepala di sini nih. Oh iya 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 benar benar benar. Ini emiten diap duluan cuman dia punya kepala teman, tapi dia hanya sekali aja nih. Tung ya di situ cuman langsung turunin lagi. Artinya betul ini emiten yang dilongsorkan ya. Isiannya bandar forennya keren. Dia ngambil sejak tanggal 31 Juli. Kita cek yang untuk tanggal 1 September aja teman-teman ya. 3 hari ini. CC bangkit, CC bangkit. CC sudah ngumpulin barang lagi teman-teman ya. CC ngambil 23 jual 15, akan ngambil 23 jual 18 ya. Si akan si AK si JP masuk nih teman CC JP AK ya. Saya suka teman. Cuma ada si BK di situ ya sedikit 4.000, lumayan juga sih 4.000 teman barangnya. Banyak juga ya. Kalau teman-teman yang punya di harga sini ya, di angka 200-an itu masih bisa kejemput kok, tenang aja teman-teman ya. Cuma ini lagi kompromi dulu nih, mau turunin dulu apa mau di-up duluan gitu ya. Kalau dari saya bagaimana? Terserah gitu kan. Kalau mau turun dulu berarti nanti tanda kenaikan dilewati cenderung dia akan downtrend. Kenapa downtrend? Karena harga berada di bawah MA teman-teman. Kalau uptrend MA 10 sama 20 ya. Kalau uptrend berarti si kernel berada di atas MA, teman-teman, MA 10 di sini. Jadi potensi akan uptrend. Kalau ini kan posisinya sebelum masuk di downtrend. Posisi down ya. Kenapa? Karena masih posisi MA sebelumnya berada di atas candle ya. Ya bisa ngebreak dulu nih, ke tanda kenaikan lebih dikit aja. Saya pikir sih ke level 230 aman, teman-teman ya. Ini mereka dia belum pernah menyentuh harga atap, tapi dia baru di garis harga tengah aja. Ini 38 masih milik fundamental. Isiannya bagus porennya teman-teman. Ini smart bank sudah berkumpul dengan baik nih. Nah, secara syarat harus ini terpenuhi. Dengan 2 syarat, harus kan 3 nih. Dana lokal akumulasi, poren akumulasi, smart money akumulasi. Nah, berarti kan terjadi peperangan di situ kan teman-teman, antara yang jago tradingnya pasti di situ jagoan teman-teman ya. Karena sama-sama ngumpulin barang gitu kan. Awal asal muasal sama-sama ngumpulin barang. Cuman bedanya ya kalau smart money ya terbatas lah, walaupun banyak duitnya tapi terbatas. Beda dengan market maker ya dananya tidak terbatas tapi dia dibatasin teman-teman ya. Ya teman-teman seperti itu ya. Jadi secara teori harusnya smart money tinggi sudah ada, bandar foreign juga sudah ada. Bandar lokal biarin dulu teman-teman walaupun lagi jualan. Nah, biasanya dari bandar lokalnya lah teman-teman ya. Yang tidak terjadi kenaikan cenderung ditahan teman-teman. Ayo kalau mau makan mah gitu kan. Kecuali kalau ada keberanian seorang foreign untuk ngambil lagi gitu. Mau ngambil langkah untuk makan 1 atau 2 tik, nanti yang ngerjain si GPS sama si XL gitu, bagian daripada scalper teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk cek ya. Untuk targetnya nanti di angka 232. Kalau sudah bisa melewati MA 11 sampai MA 20-nya tentu ke tanda kenaikan, cenderung dia akan up. Hati-hati kalau tidak bisa ngejebol area 304-nya, cenderung dia akan turun. Turunnya kemana? Yang terdekatnya di angka 194 untuk menutup kuncian market maker gitu kan. Di sini kan kuncian market maker gitu ya. Kalau dia tidak jebol cenderung akan membaik, tapi kalau dia jebol ke area 191, hati-hati. Area penurunannya menanti. Apalagi sini ada gap teman-teman ya. Nah, di angka 172 ya. Tapi kalau dia menutup gapnya akan lebih baik lagi teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngambil, tunggu dulu sampai dia masuk ke MA 10-nya.
Biarkan MA10-nya menghadap ke atas. Nanti teman-teman bisa memanfaatkan shadownya. Ya, manfaatin shadownya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke emiten berikutnya. Ada inai, teman-teman, inai. Inai. Ini siapa inai? Dari sis Unita ya. Bahas inai April 165 dari Brodudi ya 8542 inai. Oke, inai. 165 ya teman kita ya. 165 ya masih aman lah 165 teman-teman ya. 165 masih aman teman-teman ya. Area sini kan 165. Nah, area sini kan. Wis area mana beli di harga itu ya? Harga mana belinya teman-teman 165? Di area sini apa di area sini teman-teman? 162 ada tanda kenaikannya atau nanti yang harus bisa dilewatinya. Tanda penurunannya saya bikin di sini teman-teman ya. Nah, 153 ada tanda penurunannya. Sehingga ada tanda penurunannya. Aman, aman. Ya, cuman sini doang dua ya. Satu dia 152, yang keduanya dia MA 200. Jadi garda terakhir MA 200 teman-teman ya. Ini semuanya sudah kejebol kecuali yang sini nih. Ini belum kejebol kan. Ini masih kondisi bisa di up, bisa up ya. Kenapa masih posisi bisa up? Karena MA 200-nya berada di bawah candle. Ini cenderung masih uptrend teman-teman ya untuk kalau inai itu ya. Kalau kita cek dari sini, posisi inai di mana? Ya, posisinya dari tengah ke bawah ini milik fundamental teman-teman. Sudah ngebreak kan. Maksudnya kalau berikannya ditembus lagi hati-hati ya. Ini kita besarin teman-teman ya menjadi patokannya. Karena sini kan sudah dilewati, sudah jebol, jebol dikit-dikit ya. Tapi di sini belum dijebol nih. Makanya tanda penurunan sudah di level sini harus ini 149 ya. Makanya kalau 149 jebol bisa ke MA 200-nya. Ini garda terakhir yang menentukan dia akan up atau melanjutkan penurunan kembali ke harga yang lebih bawah lagi teman-teman ya. Saya punya di angka 122 ya, harga terbawahnya. Selama dia masih ditahan di MA 200-nya masih posisi oke untuk uptrend. Ini mungkin dari posisi sideways teman-teman ya. Kalau teman perhatikan ini bandar lokal ya di sini cenderung ngambil keluar dikit-dikit, ngambil keluar dikit-dikit. Tapi kalau dikumpulin dari sejak tanggal 1 Juli ya, itu barangnya masih banyak. Yang paling bagus apa smart money di sini. Smart money sudah berkumpul dengan baik, cuman tidak ada smart money hijau yang 3 kali dan lebih tinggi. Nah, biasa udah siap-siap tuh teman-teman bisa di up ya. Nanti tanda kenaikan ada di angka 187, yang terbaru di angka 162. Bila sudah mau dilewati tanda kenaikannya, cenderung bisa up, teman-teman. Tapi kalau sama shadow aja cenderung dia akan turun kembali. Target 222, teman-teman. Kalau teman-teman ada harga standarnya di mana? Bisa di angka 220 ataupun nanti di sini di angka 239. Nah, kemarin ini emiten yang dilongsorkan. Suatu saat akan ke harga tengah, maka targetnya ke harga tengah aja. 320 teman targetnya ya. Oke, teman-teman, kalau saya di sini ada 22, sehingga nih ada sampai situ aja. Nah, sampai 354 ini harga wajar tengah ya. Ya teman-teman, untuk sementara seperti itu dulu ya untuk si inai ini posisi lagi sideways, pasar sempat mana sudah berkumpul dengan baik, bandar lokal masih ada di dalam, foreign pun masih ada di dalam. Artinya cenderung diakumulasi diam-diam teman-teman ya. Nanti kalau mau naikin dia mau maaf harga aja nih, maaf harga baru naik teman-teman. Jadi kalau sekarang lagi diturunin ya wajar aja teman-teman ya. Biarkan dia masuk dulu ke tanda kenaikannya, biarkan EMA sebelumnya menghadap ke atas. Saya pikir terjalan untuk bisa up ya. Bisa ke level tanda kenaikan yang 186. Nanti targetnya ada di angka 2222, teman-teman. Target untuk si inai, teman-teman ya. Lanjut ada BSBK. Kita cek yang punya BSBK siapa ya. Dari Bro The Nata The Koko ya. BSBK bisa balik ke 95. Edi Putra 99, BSBK kok tebal banget. Dari Conqueror Gaming 220, BSBK lagi katanya.
Nah, teman-teman kalau BSBK seperti yang saya bilang ya teman-teman ya. Dulu waktu saya ngebahas itu adalah emiten ini karena teman kita nyangkut di 90 teman-teman ya. Maka sudah dikasih bonus kan ke 95 dan tercapainya targetnya tercapai kan. Hampir 1 tahun ya. Nah sekarang dia posisinya masih uptrend. Ini posisi masih uptrend. Tanda penurunan tidak dilewati di 71 ya. Kemarin dia juga ikutan gitu kan di sini nih market makernya ikutan ya. 73 adalah tanda penurunannya dan tanda kenaikan di sini ada gap kecil. Nah, tapi dia sudah sebelum udah kejebol ya. Karena akan saya biarkan aja kalau begini teman-teman ya. Nah, ini kan teman-teman si candle hijaunya sudah dilalui dengan baik ya. Artinya downtrend. Garda terakhir itu MA harusnya paling aman ya. Paling aman untuk downtrend itu sampai level sini nih. 71 lebih dikit berarti di angka 69 atau pas banget di MA 20-nya. Itu paling aman terakhir teman-teman ya. Ya kalau ke sini kan udah mulai 50-50 gitu kan ke MA 20 mulai memang menjadi tanda penurunan juga di sini. Untuk koreksiannya itu masih aman tapi ya sudah 50-50 teman-teman ya. Dan garda terakhir adalah MA 200-nya ya. Kalau secara posisi uptrend. Posisi uptrend. Asal ketika dia turun teman-teman tidak bisa melewati yang saya bilang itu di angka MA 10 ya 69. Kalau kembali ke 95 lagi saya punya target 100 sebenarnya teman-teman. Tapi waktu saya bilang kepada teman-teman udah 90 aja gitu kan. Nah target saya mungkin 95 bisa kejemput teman kalau lebih aman lagi 90 gitu kan. Maka teman-teman yang mungkin yang dulu punya di harga 90 sudah average di harga 50 dan sekarang sudah mulai cuan gitu mungkin ya. Nah, seperti teman-teman ya untuk BSBK posisi si Bandar Poren keluar dulu, perhatikan di Bandar Poren keluar dulu. Memang sih Bandar Poren ketika kenaikan pun dia keluar gitu ya. Bandar lokal yang mengusahakan ini supaya bisa di up ya. Selanjutnya dia jualan di candle panjang merah ini. Nah, pas lihat teman-teman 2 hari terakhir tanggal 2 September ya. Nah, 2 September si Bandar lokal sudah mengambil lagi ya. Kita cek di sini. 2 hari ternyata yang urutannya itu ini adalah urutan lokal semua teman-teman di bukan bandar lokal, retail ya. Tetapi biasanya antara YP, PD kan sudah menguai kan teman-teman. Nah itu bisa bagian daripada market makernya. Ada si PI juga teman-teman, ada si KK, ada si NSDBQ. Yang paling bagus itu adalah si mungkin kan tidak familiar teman-teman ya, itu lumayan juga si PI teman-teman ya. Ada si KK, ada si BQ untuk di domestiknya gitu kan. Karena sini saya tidak punya tanda kenaikan, teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa memberikan penafsiran apapun ya ketika tidak ada tanda kenaikan. Jadi dia harus bisa melewati ini aja, 83 teman-teman ya. 83 tidak bisa dilewati cenderung dia akan turun ke dalam lagi. Bila mana yang ke dalamnya ke angka 71-nya tidak dijebol, cenderung ada pantulan dari situ, dia cenderung akan up. Tapi kalau mulai dijebol hati-hati. Garda terakhir emang betul MA 200, tapi di sini adalah hati-hati di angka 61. Jadi teman-teman bisa melakukan apa ketika di angka 61. Karena bandar lokal lagi keluar dulu. Bandar lokal masih ada. Kalau kita gabung-gabungkan sebenarnya masih bandar lokal masih bagus nih teman-teman. Kita cek deh dari tanggal 27 Agustus ya. 27 Agustus. Oh, masih di domestik sama teman kita. Tapi MG masih ada nih teman-teman ya. MG masih ada. PDTP ini tapi juga bagus. Artinya ini masih diakumulasi sama bandar lokal. Masih diakumulasi sama bandar lokal. Kita cek BSBK. Wah kalau dulu BSBK itu banyak isunya teman-teman ya. Emiten ini up duluan 21 milik fundamental. Jadi sebenarnya yang saya bicarakan itu dulu seperti sini teman-teman ya. Di target 90 sudah tercapai dengan baik ya. Walaupun lama ini teman-teman lama gitu ya. Ingin aja tahun 2024 tanggal 18 bulan 10. Lama banget teman-teman ya. Jadi kalau dikasih ke harga 100 itu bonus teman-teman ya. Kita cek untuk hariannya deh, menitannya. Ya harga masih di bawah candle 15 menit. Harga masih di bawah candle belum bisa ngebreak. Kejaman. Ya masih di bawah candle menuju ke bawah. Artinya emitennya lagi menuju ke bawah. Kecuali kalau dia di up gitu teman-teman. Cenderung dia akan. Biasanya kalau lagi uptrend teman-teman kadang-kadang kalau lagi uptrend mah si kepala kembar juga suka dihajar teman-teman ya.
Tapi kalau dia tidak kuat, ya kalau besok tidak kuat nanjak teman-teman ya. Biarkan dia koreksi dulu kalau agak dalam dikit ke level yang saya bilang 70. Nanti itu bisa ngambil ancang-ancang lagi bisa menembus 83 ataupun di angka 9. Dengan catatan ya power harus masuk lagi gitu kan. Kalau puren masuk lagi kan enak, kalau CC gitu masuk CC AK ZP udah teman-teman ya. Kalau 3 broker itu sudah masuk, saya pikir untuk di up-nya bisa banget gitu ya. Ya teman-teman, untuk sementara seperti itu ya untuk BSBK. Kalau ditanya 95 lagi karena targetnya udah 90 sudah tercapai, bahkan yang menariknya ke angka 100 ya. Ini targetnya 100 dengan catatan juga kan yang tadi saya bilang itu harus posisinya dia tidak jatuh daripada 71 teman-teman. Kalau jatuh 71 ya wah teman-teman lebih baik teman-teman nanti ngambil aja di bawah lagi ketika koreksinya panjang teman-teman ya. Ya teman-teman ingat ya, ini emiten gocapan, suatu saat akan gocap, dan ingat lagi setiap emiten dia up tinggi, teman-teman akan diselangi dengan penurunan yang tajam. Teman-teman harus ingat ke situ. Isian masih bagus, barang lokal juga akumulasi, teman barang foreign keluar, biarin aja. Teman, yang penting barang lokal masih ada di dalam. Oke teman-teman, targetnya saya tidak punya target, saya di angka 100, tapi mudah-mudahan bisa kejebol ya area 95-nya. Nanti bisa mencapai ke 100. Kalau lihat dari MA-nya masih posisi ke atas. Tapi kalau hati-hati kalau sudah mulai belok, teman-teman ya, cenderung dia akan turun kembali bisa mencapai harga 50 kembali. SPRE, teman-teman. Izin usul SPRE ya, dari siapa? Rizaldo Dos Santosi. Dari harian awal SPRE udah beli di harga 75 katanya. SPRE kita cek. Beli di harga 75, teman-teman. 75 di sini. Wih, di bawah dong teman-teman 75. Udah cuan dong teman-teman ya. Udah cuan dong teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk tanda penurunan sudah lewati, hati-hati ya. Setiap tanda penurunan sudah mau dilewati. Saat baru satu doang sih teman-teman, tapi sudah mau dilewati, sudah mau mencapai supportnya di 72 teman-teman ya. Nah, ini tanda kenaikan sudah dilewati targetnya 1, tanda kenaikannya 2 yang tercapai, kita tulis itu tercapai. Kemarin MA10 di bawah karena menuju ke atas teman-teman, tapi tidak terlalu tinggi ya, harga sampai ke level 104 doang dari harga 890 ya, tapi lumayan ya. 10 poin kan lumayan teman-teman ya. Nah, kita bikin tanda kenaikan ini. Sengaja saya bikin bagus tanda kenaikannya lama banyak teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa ngukur oh ini tanda kenaikan kedua dilewati apa sih uptrend nih. Lihat EMA 10-nya. Kalau EMA 10 menghadap ke atas berarti fix dia akan melanjutkan kenaikan. Tanda kenaikan saya bikin 89. Kita bikin banyak aja nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi nanti step by stepnya kalau lebih cenderung dia akan baik ya. Oke, ini ada support di sini. Ini support teman-teman. Bukan support seekor hijau ini ya. 72 seekor hijau. Nah, ini sudah mulai berangkat dari bawah, bagus teman-teman ya. Tapi MA10 sama MA20 berada di atas sini cenderung ke bawah. Nah, teman-teman perhatikan nih. Bila mana dia tidak bisa menembus dengan body 88, cenderung dia akan turun kembali. Apalagi hanya tersusun sama shadow aja, itu akan dibawa turun kembali bisa ke level 71, 72 lah teman-teman ya. Untuk menutup atau untuk menjemput PR-nya juga di situ ya. Ke bawahnya saya tidak punya, jadi nanti saya ngandelin di sini aja nanti ya. Nanti setelah dijemput ya, baru kita lihat teman-teman ya. 47 masih milik fundamental, posisi lagi murah teman-teman ya. Lagi murah nih teman-teman ya. Harusnya lagi murah. Kalau mau ngambil seperti biasa masuk 5 kali menuju ke atas, hati-hati. Mungkin nanti karena kenaikan sementara hanya bisa ke level 104 aja. Kalau kecuali kalau break teman-teman bisa ke MA 200-nya. Saya di sini tidak ada tanda kenaikan ya. Tidak ada tanda kenaikan, cenderung dia mulus teman-teman ya. Jadi langsung ke target aja 150 gitu kalau bisa gitu ya. Ya ini emiten bagus teman-teman, bagusnya karena turunnya bagus gitu ya. Sorry ini tanda bukan emiten yang di-up duluan teman-teman, dia belum pernah menyentuh harga, tapi targetnya nanti bisa ke harga tengah 234 teman-teman targetnya ya. Oke teman-teman ya, tapi sekarang jangan ngambil dulu ya, karena posisinya downtrend, MA 200 berada di atas karena dan jauh teman-teman ya.
tunggu sampai betul-betul nanti si EMA sebelumnya di bawah candle kembali dan menuju ke atas. Nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu karena EMA 200 berada di atas, bisa ke level 103 ataupun nanti kita lihatin dulu apakah ada kenaikan yang baru untuk menghapus tanda kenaikan yang lama, itu akan lebih baik lagi. Walaupun di bawah turun, artinya untuk koreksi agak dalam nggak jadi masalah. Yang penting dia sudah dilewati harga gunung sebelumnya atau harga tertinggi sebelumnya, menjadikan ada harga tinggi baru, teman-teman ya. Nanti tinggal ada upaya nggak dari seorang market maker untuk bisa menguap harga dan secara TA tunggu sampai MA sebelum di bawah dan menuju ke atas. Bila mana harganya masih berada di bawah MA sampai MA 20, apalagi di MA 200, masih ada potensi penurunan. Perhatikan bandar lokal, ngambil jualan banyak. Bandar foreign terus jualannya sejak tanggal berapa di sini? 19 Juni, teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk hari ini siapa yang ngambil walaupun ada pembuangan. Ternyata domestiknya diambil sama si DR, teman. Broker bagus juga DR, teman. Kita cek 3 harinya. Ada PD, ada GR. Broker yang suka dipakai retail tapi suka di dalamnya ada bandar ya, teman-teman. Itu untuk PD ya. Cuman belum terlalu banyak yang broker yang suka dipakai sama market maker. Jadi tunggu aja temannya. Ini dalam posisi turunan ya. Lebih baik teman-teman santai aja dulu untuk pengambilannya. Tunggu sampai MA 10 di bawah dan menuju ke atas. Kalau 150 apa bisa kejemput? Berapa nih? Itu juga 75 sudah cuan nih teman-teman. Ya teman-teman, jadi untuk SPRE masih cenderung ada downtrendnya. Kenapa? Karena MA 10 sama MA 20 lagi menuju ke bawah dan MA 200 berada di atas karena dari atas MA di posisi downtrend. Nah teman-teman mungkin sampai SPRE aja dulu ya. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lainnya. Sekian dan terima kasih dari saya. Selamat malam, selamat beristirahat dan ciao.